Ada yang sukses bikin DFS kemarin? Belum, Mbak, belum sukses. Sampai mana? Ulang-ulang, Pak. Hah? Ulang-ulang, belum selesai akhirnya. Kita mulai dari nol lagi akhirnya. Ya kan tetap sudah ada progresnya. Saya udah Pak, cuman nggak lagi di depan laptop Pak. Ya pindah depan laptop. Bukan depan laptop, bukan, udah selesai, ini masih on progress. Belum selesai ngomong sudah di mute. Tes. Halo? Halo? Tes. Pak, ini tugasnya kumpul mana, Pak? Sudah selesai lah. Aku udah nyoba-nyoba sih, Pak. Sini coba lihat. Ya, Pak, saya. Kuliah lagi masak ini piye? Lagi jamnya kuliah masak. Oh, kayak gini, Pak. Rute. Eh, 140. Oh, 140. yang mana, Pak? Oh, ini, tah. Ini kayak langkah-langkahnya, Pak. 1, tujuan 4, 0. Langkah jaraknya. 1 tujuan 4 jaraknya 0. Iya, Oh, nggak connect. nggak connect artinya. Tujuan asal terus Iya, konsol. Oke. Rute yang ditempuh. Ya apa cara bikin rute yang ditempuhnya? Nah, itu, Pak. Itu masih agak error, Pak. Kalau misalnya aku pencet ini, Pak, apa? 3 ke 4, Pak. Saya coba ya. Di sini, Pak, double, Pak. Tapi kalau jaraknya udah benar sih. Jaraknya 3 ke 4. Oh, saya. Sebentar, Pak. Ini Kok ada yang 3? salah. Saya. Di sininya, Pak, sebentar. 3, 2. 2 ke 4. Ini 10, Pak. Ini 3 ke 4. Jaraknya udah benar, Pak. Tinggal rutenya ini. Ya, apa ya deteksi ini? Mau tak pakai rilis sudah udah pasrah, Pak. Coba turun bawah. Cara ngeceknya. Aku pakai stack sih, Pak. Iya, kalau DFS pasti pakai stack. Untuk ngecek kotanya sudah dikunjungi ya, Pak? Nah, itu tersimpan di mana ya, Pak?
Ini kotanya masih kedobelan, Pak. Kalau misalnya kayak 3, 2, 1, mau ke 4 gitu loh, Pak. 3 ke 4. Dia bola balik 3 ke 2 ke 1, terus balik ke 2 baru ke 4. Berarti nggak pernah. Jadi kalau misalkan pilihannya sudah pernah dikunjungi, nggak mau buang, tetap masuk dalamnya open ya. Iya, Pak. Masih di open. Ya, apa cara ini ya, tandainya ya. Oke. Kurang itu sih, Pak. Oke. Stackmu tipenya apa? Integer. Kalau untuk jawaban ya integer, tapi kalau untuk nyimpan itu pakai ini, Opennya Pak. Oh, bikin opennya kelas sendiri kan? pakai kelas. Nah, Kelas bikin root, bikin kelas apa namanya? root, Pak. Kelas rute, asal tujuan Mm, jarak. jarak. Oke, lumayan benar. Jaraknya bisa, kurang itunya aja. Ya, oke, bagus. Ya lumayan lah. Yang lain. Yang lain? Nggak ada yang ngerjain? Halo. Bentar, Pak. Hmm. Pak, tapi ini belum bisa output, cuma kayak rangkaian programnya nggak apa-apa, Pak. Belum jadi. Iya, ya masih nganu sih, Pak. Masih bingung deh masalah kalau misalkan ada kan gue punya Bapak kemarin, contohnya kan ada yang dipilih salah satu gitu loh, Pak. Misalkan ada 2 pilihan. Nah, yang nyoret salah satunya gitu loh, Pak, yang masih bingung. Aku tinggal di pop doang, apa nih sih bingung? Enggak, jadi saya bentar. Cuma milih salah satu tinggal di pop, apa ini sih bingung? Jadi milih untuk step selanjutnya gitu loh, Pak. Misalkan Nah, kalau ya, misal selanjutnya tinggal di pop. Tanya Felis. Ya, Pak. Langkah selanjutnya gimana cara milihnya? Milih apa ini? Oh, milih ini, Pak. Langkah selanjutnya. Iya, Aku kan tinggal di pop toh. di pop, Pak. Dia tinggal ngepop sekali, enggak usah milih toh. Iya. Lah iya, tuh temanmu bingung milihnya. Ayo, berarti kamu enggak paham konsep datanya jadinya. Konsep datanya yang kamu enggak paham, Bang. Jadi kayaknya kamu enggak paham. Jadi enggak kelihatan enggak paham semua jadinya ini. Fernando kerja. Fernando barusan masuk nih kerja. Halo? Halo Fernando? Waktu kemarin koneksi saya bermasalah. Terus setelah koneksinya bermasalah, Pak, saya share screen ya, Pak, sekalian mau tanya-tanya.
Mana share screen-nya belum? Nah, kayak gini Pak punya saya, Pak. Jadi aku bikinnya kayak metain sendiri gitu loh, Pak. Nah, terusan. Nah, aku bingung kan di sini. Jadi untuk yang di stack open sama yang di stack close itu kan aku bikin string, Pak. Baru aku split, habis aku split jadi aku dapat first-nya, Pak. Dapat di mana yang langkah awalnya. Habis itu kalau udah aku for gini, Pak. Cuman aku bingungnya itu ya itu yang aku tadi sempat yang katanya Bapak tinggal di pop-up itu kan aku jadi mikirnya bentar. Ya mana? Sekarang openmu kapan diisi, kapan close-nya diisi? Ayo. Open sama close-nya diisi pas waktu di sini, Pak. Mana nggak pernah ngisi? Ya ini lagi on progress makanya, Pak. Jadi ini kan aku dapat nih hasil penjumlahan yang di bagian paling kanan. Di mana penjumlahan yang itu loh, Pak, kayak jaraknya. Kamu Nah, ini kalau komentarku kayak gini, efeknya kamu tuh melakukan codingnya nggak penting. Contoh ya, kamu nggak perlu motong-motong kayak gini kalau kamu bikin kelas baru, selesai. Tinggal titik asal, titik tujuan, titik jarak. Selesai. Kenapa kamu harus motong-motong seperti ini? soalnya pakai stack sih, Pak, aku Loh, pikirannya. ya pakai stack kan tetap stacknya stack of apa? Oh. Jadi mikirnya itu belum mikir ADT, makanya kamu kesulitan. Kamu ngerjakan semuanya manual semua. Kalau mengerjakan manual semua, posingnya di urusan yang bukan esensinya. Padahal esensinya adalah pencarian rute. Yang mau lakukan sekarang posingnya adalah posing motong streamnya. Padahal kan itu sudah di luar. Itu anggapannya kayak basic sekali gitu. Itu termasuk basicnya. Jadi kalau kamu masih bulat di sini, ya kesalahannya adalah kamu nggak memahami yang dasarnya menurutku. Sekarang kan penerapan dari ADT-nya. Jadi buat semua ini ya. Jadi kalau basic programming-nya masih mikirnya kayak gini, ini semuanya manual loh. Padahal kita kuliah ini tadi yang saya bilang adalah how to use yang baru. Jadi kan harusnya ya sudah paham terkait dengan class. Sudah harus coba yang namanya class, harus manfaatkan class itu. Kalau tidak manfaatkan class, akhirnya motong-motong string lagi, padahal bukan hal ini yang penting. Oke, Pak. Dan kamu belum ada open dan close-nya, jadi tidak kelihatan langkahmu, kamu belum menjalankan apa yang tak ajarkan kemarin. Kamu cuma, barusan input, setelah itu kamu pusing inputnya, padahal nggak diminta untuk inputnya disuruh paten. Nah, kamu bikin cara proses inputnya, padahal kan nggak butuh gitu loh. Jadi kamu salah memilih soal yang dikerjakan. Ya, soalnya aku mikirnya yang untuk inputnya kan kalau aku nginput satu-satu gini dari programnya kan rada panjang, Pak. Makanya aku langsung minta inputan gitu aja biar aku bisa langsung metainnya, Pak. Nah, kamu minta inputan, nanti kalau programnya error, terus jalankan program lagi, minta input lagi, minta peta lagi. Padahal kan nggak perlu. Jadi kamu minta petanya bolak-balik, maksudku gitu. Ya iya, cuman ya segitulah. Ada lagi yang ngerjakan?
Saya lagi mau buka intelijen. Nah, saya ingatkan lagi ini kemarin alurnya bagaimana ya? Kita butuh dua hal ini. Butuh petanya, kita butuh adjacent matrix-nya. Setelah butuh adjacent matrix-nya, nanti butuh yang namanya konsepnya open dan close-nya. Ngelihat apa sekarang? Layar putih, Pak. Oke, layar putih ya. Jadi kemarin kita memetakan, kita gambar peta. Kemarin saya gambar peta. Ini kalau petanya salah, tolong dibetulkan. Pak, record, Pak. Oke, sudah start recording. Kotanya yang kemarin satu tak ubah jadi A ya. Jadi kotanya namanya satu tak ganti jadi A. A ini connect dengan B, beta. B. Terus jaraknya? Sebentar, Pak. Jaraknya 5. Jaraknya 5. Terus A connect juga dengan C gitu ya. Jaraknya 3. 3. Terus A connect dengan E. A connect dengan E, jaraknya 1 ya? Iya, 1. Terus B connect dengan A5, B dengan C2. B dengan E. B dengan D. B dengan D 10. 10. B dengan E juga ada ya? Ada, Pak. 3 juga sih. 3. Wah, gambarnya apa ya? Awalnya nggak ada itu, Pak, yang A ke C itu awalnya. Terus ditambahin itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi A, B ke E masih bisa. B ke E 3. Terus C. C ke D 5. C ke D 5 ya. C ke D 5 sudah, apa lagi? Sudah ya? Udah, Pak. Nah, pertama petanya seperti ini. Dari peta seperti ini, saya tanya dulu ke Fernando dulu. Kemarin ngomongnya internetnya enggak, koneksinya enggak jelas. Tolong dinyalakan mic-nya di si Fernando ini. Iya Pak, iya Pak. Oke. Kamu tak kasih peta seperti ini, kamu bisa nyimpan ke dalam program. Caranya nyimpan gimana?
Gimana Pak tadi Pak? Ini loh, kita punya peta seperti ini, kita kalau petanya dalam program, cara nyimpennya gimana? Ditaruh ke stack ya Pak? Hah? Kamu nyimpen petanya aja enggak ngerti? Enggak Pak. Waduh. Oke, saya tanya yang lain. Saya tanya sama Charles Ciputra. Nah, petanya ini harus tak ubah. Cara ngubahnya gimana? Ke kelas apa? Kelas apa? Vektor gimana? Apa? Vektor 2 dimensi. Terus? Ada yang masuk, ada yang keluar. Ya apa? Intinya apa yang harus tak lakukan ini? Nah, oke, tak jawab ya. Jadi kita bikin array 2 dimensi. Array 2 dimensinya terserah pakai array list atau pakai array yang statis, terserah, karena kotanya enggak nambah-nambah gitu ya. Kotanya pancet terus saja. Kotanya juga pancet, enggak berubah. Nah, karena kotanya ada 6, karena kotanya ada 6, berarti nanti kita punya ini kota A, ini kota B, kota C, kota D, kota E. Nah, baris sebagai asal, barisnya dikatakan sebagai asal, kolom sebagai tujuan. Jadi kita punya array 2 dimensi, asal dan tujuan. Terus di sini juga ngomongnya A begini, B, C, D, oh panjangan. Nah, terus dari array-nya di sini, dari array-nya A dengan B ada terhubung garis. Terhubung garis nilainya 5. Oke, berarti nilai A indeks ke A, indeks ke B nilainya 5. Indeks ke A, indeks ke C nilainya 3. A dengan D karena tidak terhubung diisi dengan 0. A dengan E terhubung 1. Terus A dengan A tidak ada jadi 0 gitu ya. Tapi nggak diisi juga tidak apa-apa, terserah ya. Diisi tidak apa-apa, tidak diisi juga tidak apa-apa. Kalau karena di sini garisnya tidak ada ya 0. Terus B dengan A 5. Ini semua yang di sini 0 semua pasti. Terus B dengan C 2, B dengan D 10, B dengan E 0. C dengan D 5, C dengan E 0, D dengan E 0. Terus yang ini di copy 5, 3, 0, 1.
2, 10, 10, 0, 0. 5. 5, 0, ini 0. Nah, oke, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita bikin ini, gitu ya. Langkah pertama kita bikin ininya. Kita bikin map-nya ini. Bikin Pak, B range-nya. ke E-nya 1 gak sih? Apa? B ke E-nya 1, Pak. Oh, Pak, 3. sorry. Bukannya Ya, tiga, ya, dah. ya. Bukannya 3 dah. Ya, ya, Iya, ya. B 3. ke E 3. B ke E nggak kelihatan kalau melengkung. 3, 3. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini dulu saya lanjutkan ke IntelliJ. Kalau kemarin saya ceritanya teori. Kalau sekarang saya dari sini lalu saya lari ke IntelliJ. Saya new project. Saya belum tak share, bentar. New project, saya mau new project dulu. New project. Command line. Oke, saya barusan bikin di sini. Barusan bikin map-nya ya. Barusan bikin map-nya. Barusan bikin project-nya. Belum bikin apa-apa lagi yang lain ya. Nah, saya berencana bikin map-nya tadi. Bikin map-nya. Untuk bikin map-nya saya butuh array. Untuk bikin map-nya saya butuh array. Array 2 dimensi gitu ya. Array-nya kita bikin map, kita bikin variabel integer, peta, 2 dimensi. Bikin array 2 dimensi di Java gimana? New, int, petik. Itu ukurannya sih. Ukurannya berapa? 66. Nah, langsung 66 gini bisa? Bisa. Nah, oke, saya bikin petanya dulu langsung 6 ukurannya 6 kali 6 gitu ya. Tapi kan nggak ada nilainya ya. Iya. Nggak ada nilainya. Bikin nilainya kan repot. Jadi saya nggak mau cara nge-new seperti ini. Saya langsung isi nilainya aja seperti gambar yang tadi, seperti yang di gambar tadi. Karena ini 2 dimensi, jadi indeksnya 2 kali begini. A ke A 0, gitu kan? A ke A 0. Terus A ke B. A ke B 5301 gitu ya. 5301. Nah, ini gambar petanya. Jadi saya bikin petanya dengan cara bikin array begini. Nah, terus yang B 50 2 3 10 3. 2 10 3. 10 3. Oke, terus 0. Iya, 0. 3 no? Oh, sebentar, Pak. 3 ke 1. Oh ya, 3. 3 2 0 0 5 5 0. 0. Terus 0 ini 10. 1. Oh ya. Ininya 0 10 10 5 0 5 0 ya. 5 0. Yang terakhir ini Pak, itu kebalik gak sih, Pak? kebalik. 0 10 5 0 0.
Oh iya, 500. Terus 130000. 13000. Oke, ini bikin petanya. Bikin petanya caranya begitu ya. Bikin petanya caranya gitu, terus sudah jadi kita bikin petanya ya. Langkah pertama, mengubah yang awalnya peta, kita jadikan dalam satu baris perintah begini. Ini bikin petanya. Nah, untuk ngecek petanya sudah sukses atau enggak, saya bikinkan satu fungsi statik public static void cetak peta. Cetak peta saya for INTI sama dengan 0, I lebih kecil dari 6. I plus plus. I plus plus. J lebih kecil dari 6 lagi. C out. Kalau C out. South peta ke I ke J. Terus disambung dengan koma. Di sini INT peta. Di sini kasih enter. Cetak peta. Sini untuk bikin petanya doang. Loh, kok error? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Loh? Sampai 5 ya. Jumlah kotanya cuma 5. Itu bikin petanya kayak gini caranya. Supaya datanya bagus, petanya tak ganti jaraknya maksimum 9 aja ya. Supaya gambar petanya bagus. Nah, peta kita ini kayak tadi ya, petanya kayak gini tadi. Seret. Oke, petanya sudah jadi sekarang. Sekarang petanya sudah jadi. Setelah petanya jadi, terus kita ngapain? Sampai bikin peta dulu. Sampai bikin peta. Ada pertanyaan? Fernando, katanya tadi enggak ngerti. Fernando? Fer? Ya, Pak. Wes ngerti belum nyimpennya? Udah, Pak. Petanya disimpannya manual berarti ya, Pak? Iya, pakai iurannya. Apa? Apa ya, Pak? Inputannya wes pasti ya, Pak? Nah, sementara kita bikin pasti begini. Nanti kalau mau bikin petanya bisa kita inputan file, nah kita ubah nanti, kita bikin array-nya nanti sesuai dengan inputan. Tapi langkah prosesnya mirip seperti ini tadi. Codingnya adalah ya cuma bikin petanya. Cara bikin petanya adalah ya cara bikin petanya dengan array seperti ini. Ini ada namanya apa? Teknik ini namanya adjacent matrix. ya. Adjacent matrix gitu ya. Adjacent matrix caranya seperti ini. Kita bikin array, cuma bikin array begini. Setelah bikin array begini, selanjutnya ngapain? Aku harus bikin apa? Nah, selanjutnya setelah ini kita dari sini kita butuh apa ini? Untuk nyimpan asal tujuan dan cost ini.
untuk nyimpan asal, tujuan, dan kos, ini asal, tujuan, dan kos ini kan kita perlu simpan data ini toh. Barusan kita bisa bikin stack-nya ya. Nah, kita bikin asal, tujuan, dan kos, ini kita bikin class rute gitu ya. Kita bikin class rute, saya balik ke IntelliJ-nya. Dari sini kita butuh class rute. Karena butuh class rute, saya bikin class baru, new Java class rute. Aku ngikutin namanya si temanmu si Felis. Saya bikin rute, dari rute ini kita butuh int asal, gitu kan? Int asal, int tujuan, sama String kayaknya, Pak. Hah? Kita kan pakai huruf. Nah, butuhnya huruf ABC gitu ya. Tapi kan array-nya tetap integer. Oh, Nanti aja itu, nanti kita ngubahnya nanti aja ya. Tapi iya, Pak. array-nya kan tetap karena saya pakai array biasa ya. Kalau kamu kan mungkin indeksnya bisa string ya. Iya, Pak. Nah, kalau aku karena pakainya integer ya tak bikin int asal dan tujuan aja. Asal, tujuan, dan jarak ya. Asal, tujuan, dan jarak. Terus supaya nggak tahu berguna atau enggak, ini daripada sulit-sulit tak jadikan public aja ya, nggak usah pakai getter setter, pokoknya langsung ini. Yang saya butuhkan di sini adalah toString-nya nanti. Saya butuh toString-nya. Saya butuh toString dari sini. Terus sudah itu dulu sementara. Asal, tujuan, dan jarak. Saya sudah bikin class rute. Terus saya balik ke int main. Dalam int main, dari int main, berarti kita sudah punya bisa bikin starting point-nya ya. Nah, untuk starting point-nya kita minta inputan dari user. So, inputkan kota asal. Gitu kan? Inputkan kota asal A strip E, ngomongnya begitu ya. Inputkan kota tujuan A sampai E lagi. Terus di sini kita butuh input, untuk butuh input kita butuh scanner. Apa? System.in. System.in. Scannernya salah pencet gawat. Untung ada undo. Penemuan dahsyat orang-orang undo ya. Iya, Pak. Control Z. Bayangkan kalau kalian coding nggak pernah undo, hebat sekali, Pak. Kerjaan kalian nggak bisa undo apa? Buyar, Pak. Delete satu-satu. Enggak. Ada kerjaan di dunia ini kalian nggak bisa unduh. Apa, Pak? Jangan nggak bisa unduh. Iya. Gambar. Kalian gambar kalau pakai cat itu nggak bisa unduh, Pak. Oh, sekarang komputer, Pak, semua ya. Manual itu, Pak. Ya, gambar nggak bisa unduh. Bayangkan. Jadi orang kerja, orang desain jago-jago. Yang manual. Oke, scanner dot minta tujuan asal di sini kita next gitu ya. String asal. S-nya gede, Pak, itu. String. Next. Nah, asal
pakai ini dan tujuan pakai itu ya. Asal dan tujuannya bikin seperti itu. Nah, kita bikin rute. Time sama dengan new rute. Loh, nggak ada konstruktornya. Sebentar, kita butuh konstruktor berarti di sini. Di sini berarti kita butuh konstruktor. Generate konstruktor. Oke. Nah, asal, tujuan, dan jarak. Dari sini kita butuh konstruktornya. Asal. Nah, kita perlu convert di sini. Kita perlu convert yang dari huruf, ya. Kita butuh convert dari huruf jadikan ke angka, gitu kan? Kita Ya. butuh convert dari huruf ke angka ke huruf, gitu kan? Nah, kita manfaatkan saja bikin metode baru di sini. Kita bikin static method convert city to index. Static. Kalau convert city to index berarti return-nya int. Inputnya string. String. Nah, kita if bisa enggak ya. Saya pakai cara enggak nge-if. Saya pakai cara enggak nge-if, caranya adalah dari inp indeks ke 0, karakter pertama gitu ya. Karakter pertama tak jadikan ke char. Tak jadikan ke char. Loh. Oh, string enggak boleh gitu ya? Manfaatkan metodenya ya. .char add. Oke, char add ke 0. Char add ke 0. Nah, karena A itu 65 gitu kan. A besar itu adalah secara ASCII itu 65. 65. Gimana caranya ngubah 65 jadi 0? Dikurang 65. Nah, ya benar, tinggal char add ke 0 ini min 65 wes selesai. Kalau A itu awalnya 65, ini harus diubah jadi 0. B itu 66 secara ASCII, ini harus jadi 1. Jadi caranya gimana? Tinggal dikurangi 65 aja ya. Jadi kita enggak perlu nge-if, kita cuma butuh convert city to index. Return-nya integer. Terus kebalikannya sekarang convert index to city. Ini nanti buat nyetak. Oh. Berarti ini harus tambah 65. Nah. INP plus 65. Return-nya string. String. Char. Gimana caranya bikin string seperti ini? Char gini aja ya. New char. Wes, kayaknya ini sukses ini. Unnecessary box.
Nah, akal-akalannya manfaatkan karakter ini string ditambah dengan temp supaya jadi string dia. Jadi string. Pura-pura, tapi enggak tahu ini nanti dipakai atau enggak tahu, tapi sementara seperti ini dulu. Rutenya asalnya adalah dari rute.convert city to index dari asal, rute city to index. Oh, salah. Ini untuk yang pertama kali ya, untuk yang pertama kali. Kalau dari yang pertama kali, kemarin aku cerita dari yang pertama kali. Nah, untuk pertama kali opennya adalah $4,0 gitu ya? Ya, dolar. Nah, $4,0 di sini terserah mau intinya dolar kan cuma sebagai penanda toh. Dolar cuma sebagai penanda bahwa ini barusan mulai gitu ya. Nah, karena kita nyimpennya di sini asalnya itu nggak ada, jadi dolar tak ganti simbol dengan -1 gitu ya. Dolar tak ganti dengan simbol -1, return city, terus dari asal, rutenya jaraknya 0. Nah, ini rute yang first, lalu saya bikin stack isinya dari rute, untuk opennya, new stack, saya juga bikin stack tipenya rute juga untuk nyimpen yang Close. Terus open di push temp. Ini barusan langkah yang pertama, jadi barusan sampai langkah yang pertama yaitu barusan masuk sampai di sini. Kita punya daftar opsi open di sini, terus daftar close di sini, open dan close. Pertama close-nya kosong, open-nya masih ada isinya. Isinya cuma pertama ini, $4,0, tergantung inputnya, gitu ya. Tergantung dari inputnya. Nah, saya lanjutkan. Proses algoritma ini akan berjalan terus selama apa? Selama tujuannya, selama kamu mencapai tujuan, Pak. Belum sampai tujuan, gitu kan? Iya, Pak. Prosesnya diulangi selama close dot tujuan, itu bukan target tujuannya, gitu ya? Nah, selama belum sampai di situ, jadi kita iterasi. kita jalan terus gitu ya. Ini anggapannya start gitu ya. Ini anggap rute start. Ini rute int indeks tujuan. Rute.convert city to index dari tujuan. Indeks tujuannya kita cari di sini. Nah, start. Terus proses algoritma ini diulangi selama open. Pak, masih whiteboard, Pak. Prosesnya diulangi selama ini aku barusan ngubah ini. Barusan saya ngubah ini int indeks tujuan. Saya catat di indeks tujuan, terus saya nambah while ini. Open. Prosesnya diulangi selama opennya tidak empty gitu ya. Atau Pak, screen-nya, Pak. Masih ini apa? Whiteboard-nya. Loh, nge-lag mungkin kamu. Hah? Enggak, Saya Pak. juga, Pak. Saya Pak. Nah, Saya sudah pindah ke codingan loh. Udah ini, Pak. Sekarang
Loh. Oke, tak ulangi. Saya barusan nambah ini int indeks tujuan sama saya nambah while ini. Jadi saya ngubah namanya tadi, yang tadi namanya temp tak ganti namanya start. Masih whiteboard Pak. Yang masih whiteboard ini nge-lag. Enggak, Pak. Tadi, Udah Pak, udah tadi itu Pak. Ini start, saya ngubah namanya dari temp, saya ubah jadi start. Terus tak tambahi temp tujuan di sini, indeks tujuan. Sama tak tambahi while ini. Jadi prosesnya itu diulangi selama open-nya itu tidak empty gitu ya. Jadi selama masih ada pilihan langkah, jalankan terus. Dan belum sampai. Dan belum sampai tujuan. Belum sampai tujuan ini boolean, belum sampai tujuan sama dengan true. Jadi prosesnya diulangi selama belum sampai tujuan dan optionnya ini belum habis, gitu ya. Jadi selama prosesnya diulangi terus sampai sini. Nah, terus langkah selanjutnya adalah ekstrak opsi dari top of stack. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita ambil dari top of stack, kita ambil satu langkah, lalu kita cari dia nyambung dengan siapa aja, gitu ya. Jadi saya rute temp, rute ekstrak sama dengan rute ekstrak dengan open.pop. Saya pop datanya, terus saya cek if extract.tujuan, tujuan ya benar ya. Extract.tujuan itu sama dengan indeks tujuan. Kalau sampai terjadi seperti ini berarti ekstrak tujuan sama dengan indeks tujuan. Berarti itu apa? booleannya sudah sampai tujuan, Pak. Nah, sudah belum sampai tujuan sama dengan false. Kalau yang sampai diekstrak ini sudah sampai tujuan, berarti sama dengan tujuan, berarti kan sudah sampai tujuan gitu kan? Nah, kalian suka namanya sampai tujuan atau belum sampai tujuan? Kalau sampai tujuan berarti harus di false, Pak. Nah, sampai tujuan ininya false. Sampai tujuannya ini adalah si true, tak not kan ya? Di sini jadinya true. Sampai tujuan. Sampai lebih gampang sampai tujuan sebenarnya ya. Sampai tujuan jadi true. Nah, di sini ada not gitu ya. Selama pilihan tidak habis dan tidak sampai tujuan. Terus kalau sampai ekstrak tujuan sama dengan indeks tujuan berarti sampai tujuan di sini. Else-nya jadi kalau belum sampai tujuan ngapain? Ngekstrak rute berikutnya. Nah, ekstrak rute berikutnya. Ekstrak rute berikutnya ini yang harus kita lakukan apa? Kita for indeks dari I sampai sejumlah kota gitu ya. Jumlah kotanya ada 5, berarti lebih kecil dari 5. Tapi karena ini DFS, saya pernah bilang kemarin mulai dari yang besar ya. Dari belakang loh. Ya. Jadi selama I lebih besar sama dengan 0, I-nya mulai dari 4, lalu I min. If peta yang asalnya adalah ekstrak.tujuan gitu kan. Asalnya adalah ekstrak.tujuan, lalu di sini belakangnya adalah I, tidak sama dengan 0,
Nah, ngapain di sini? Kalau asalnya itu adalah Push. tujuan. Nah, kita bikin rute dulu. Oh iya, Pak. Rute temp sama dengan new rute. New rute. Asalnya pasti ekstrak Ekstrak tujuan. tujuan. Ya. Terus tujuannya adalah I. Jaraknya adalah ekstrak tujuan ditambah dengan peta ke ekstrak tujuan, koma I. Kita dapat rutenya, lalu opennya kita push. Temp. Kita push temp begini. Nah, pertanyaannya kemarin waktu mau nge-push ada logika berpikirnya apa? Kemarin kita waktu mau nge-push ada ngecek-ngeceknya atau ngecek apa aja? Ngeceknya. Ini Pak, apakah kota itu udah dilalui apa belum? Nah, ada ngecek kotanya itu sudah ada di dalam close gitu kan? Iya. Nah, untuk ngecek apakah tujuannya sudah ada di dalam close, harusnya kita harus ekstrak satu-satu lagi loh. Di sini ngecek, cek. Kita perlu ngecek di sini. Harusnya di sini aja langsung ya. Di sini ada dannya ya. Di sini ada dannya dan belum dikunjungi. Belum dikunjungi, kita perlu bikin fungsi belum dikunjungi dari ke indeks ke I-nya ini. Dari indeks ke ini dikunjungi, berarti nanti kita masukkan di sini ya. Ada yang kurang sedikit lagi. Waktu kita ekstrak di sini, kita push ke close. Nah, close kita push, ekstrak yang kita ekstrak kita push gitu ya. Nah, di sini kita bikin fungsi untuk ngecek belum dikunjungi ya. Nah, supaya bikin ngecek belum dikunjunginya gampang, untuk bikin program untuk bikin belum dikunjunginya gampang, saya bikin satu lagi release. Enggak usah release. Jadi di sini ada peta gitu ya. Di sini ada peta. Saya bikin satu lagi, namanya adalah tipenya boolean, kunjungi, jumlahnya sejumlah dari kotanya. Jumlah kotanya ada berapa ini? 5. Ya 5. 5 kasih. 5 berarti saya bikin fungsi false 5 kali. Jadi kotanya belum dikunjungi sebanyak ini. Kunjungi. Nah, saat kita ekstrak di sini, saat kita push gitu ya, saat kita push ekstrak tujuan, jadi kita kunjungi di indeks ekstrak dot tujuan sama dengan true. Di sini kita ngeceknya adalah kunjungi ke I. Jadi kita notekan ya. Tidak dikunjungi. Jadi kita ekstraknya tidak dikunjungi gitu ya. Kalau tidak dikunjungi kita push. Tapi kalau sudah dikunjungi ya sudah dilompati aja gitu kan. Buat apa kita capek-capek ngecek, kan nggak mungkin bikin rute, nggak mungkin dimasukkan ke rute. Jadi kita buang. Jadi kalau jaraknya enggak connect dan belum dikunjungi ya. Belum dikunjungi, oke. Ini kita sudah ngisi open-nya. Terus kita sudah mengeluarkan open-nya.
terus sudah kita masukkan ke dalam close, open, close, open, close, open, close, open, close-nya sudah harusnya. Coba sih. Sudah selesai belum ya ini ya? Close dot pick dot jarak. Kita cek. Kota asalnya, kota asalmu dia apa, Lis? Udah, Pak. Bentar, Pak. Yang 16 tadi loh. Aku 16. Bentar, Pak, lupa, Pak. Tujuannya 4 ya. 45. Berarti 4 itu D ya? D. D, Tujuannya E. E. Loh, Oh, kok 1? Tapi programnya sudah selesai. Programnya sudah selesai. Berarti programnya sudah pernah berhenti gitu ya. Programnya sudah pernah berhenti. Coba saya ini cetak. Loh salah. Tadi yang 16 itu apa sih? 45, Pak. D Berarti ke D, E. E. Asal 0. Asalnya 1, tujuannya 4. Loh, Asalnya salah. 4, Pak. Oh, saya bentar. Nyetaknya adalah asal ini convert index to city. Asal D ke D, E. E. Asal A, tujuan E. C, ada yang salah. Oh, kok tujuan? Jarak. Oke, C lagi. D ke E. Nah, jawabannya 15. Kenapa 15? Karena jaraknya tak kurangi 1. Nah, kembalikan ke aslinya deh. Wes, programnya jadi. Asalnya D, tujuannya E. Nah, dari E, terus ke B, ke D, terus habis. Habis. DBA. Jawabannya DBAE ya? DBAE. DBAE. Oke. Sudah jadi programnya. Gampang kok. Oh. Ya, ya. Aduh. Gampang apa sulit iki? Nah, untuk cari jawaban, ini cuma cari jaraknya ya. Tadi kalau cuma mau cari jaraknya,
Kalau cuma cari jaraknya, kita bisa dengan cara seperti ini. Pick, kita cuma pick doang begini. Oke, wes dapat di sini. Tapi kalau kepingin dapat rutenya, kalau kita ingin dapat rutenya, ini yang Felis tidak punya ya, tak jawabkan sekalian di sini. Iya Pak, rutenya nggak ada. Nah, untuk kita dapat rutenya, logikanya gimana? Ini tak jawab. Tak jawab di whiteboard dulu supaya bisa ada bayangan ya. Sebelum saya jawab rute jawabannya, saya minta pertanyaan kalian. Ada pertanyaan Anda? Untuk bikin yang tadi itu. Pertanyaan enggak sih Pak, cuman kudu memahami lagi. Ya apa enggak dengar. Pertanyaan enggak ada, cuman perlu dipahami lagi aja Pak. Nah, wis paham apa belum? Ya masih on progress Pak. Namanya paham ya, sekarang pahamnya kok progres. Oke, tadi di dalam close-nya di sini saya tadi untuk jawabannya, saya punya jawabannya, close-nya adalah seperti ini ya. Close-nya saya adalah asalnya simbolnya di sini add. ASCII-nya D 0. Terus asalnya D, tujuannya adalah B, jaraknya 10. Terus B ini ke A 15, terus A ke C 18, terus A ke E 16, gitu ya. Nah, untuk dapat rutenya, itu caranya adalah ngeceknya begini. Ini kan tujuan ya. Ini Ya, adalah tujuan. Terus yang ini adalah asal. Ya. Tujuan dan asal. Pertama kita dapat ini. Tujuannya E, kita cetak tujuan. Tujuannya E. Terus asalnya A. Nah, kita sudah ambil gitu kan. Terus kita pop lagi. Ini kan sama-sama stack, kita pop lagi. Saat kita pop, kita bandingkan asal dengan tujuan. Di sini yang ini tujuannya itu A. Tujuannya itu C. Asalnya A, gitu ya. Nah, kita bandingkan ini sama ini kok match enggak? Kalau enggak match, berarti ini abort. Abaikan. Oh. A sama ini asalnya kan asal dan tujuannya enggak sama toh? Karena ini enggak sama, ini diabaikan. Jadi A, C ini diabaikan. Terus ganti ke sini. Tujuan itu A, asal B. Loh, tujuan dan asalnya sama, gitu ya? Tujuan dan asalnya sama. Berarti cetak. Jadi tujuannya dicetak. Jadi habis nyetak E, nyetak A. Sini lagi tujuannya itu B, asal D. Bandingkan ini. Sama lagi. Cetak lagi. Terus ambil di sini tujuan tujuannya D, asalnya add, bandingkan lagi, sama lagi, oke, cetak lagi. Berarti rutenya adalah tujuan E, asal A, jadi tujuan A, asal B, tujuan.
B asalnya D. Jadi D. rutenya B ke D ke B ke A ke E. E, A, B, D. Oke. Oke, sekarang ini kalau misalkan nggak ada yang kembar-kembar. Nanti kalau yang BFS nanti agak lebih sulit untuk ngurus rutenya. Tapi sementara yang stack cuma kayak gini doang, gampang. Tak tunjukkan contoh code-nya. Nah, aku cetak jaraknya. Jarak tempuh sama dengan, terus sudah dicetak sana, selanjutnya adalah seperti tadi. Jadi aku mau chat if, aku ambil satu deh, rute time sama dengan close.pop. Close.pop ini aja. Daripada ngepick, saya langsung pakai temp dot jarak dot toString. Nah, terus di sini saya punya temp di sini, terus saya bandingkan jarak tempuh ini, terus saya nyetak lagi rute sama dengan, untuk rutenya dari temp.tujuan ditambah dengan, untuk tadi punya nulis rutenya gimana? Kalau aku bentar, Pak. Kalau aku rutenya ya apa ya ini? Ini Pak, tak buatin stack baru, Pak. Jadi kayak ya buat nyimpan nanti tinggal di pop. Outputnya, oh, masukkan stack lagi terus untuk Iya. supaya dari awal ke akhir. Jadi gitu ya? urut kan, iya. Oke, saya pakai yang gampang aja, string out. String out ini adalah terus rute dot convert index to city temp dot tujuan. Terus di sini temnya saya perlu compare rute temp 2 sama dengan close.pop. If temp dot asal sama dengan temp 2 dot tujuan. Nih, saya lanjutkan, saya tak ingatkan lagi yang tadi. Saya ngeceknya adalah ini yang atas ini adalah tempnya gitu ya. Yang ini adalah temp. Yang bawah adalah temp 2 gitu ya. Ini temp, ini
tem asal, ini tem tujuan. Jadi saya compare-nya adalah tem asal dibandingkan dengan tem 2 dot tujuan. Kalau seandainya sama, out-nya tak tambah dengan tem 2 dot tujuan. Tem 2 dot tujuan terus tapi di convert rute.convert city to convert index to city. Terus setelah itu temnya digeser sama dan tem 2. Kalau tem 2-nya nggak sama ya cuma di pop doang, nggak perlu diapa-apakan gitu ya. Coba lagi. D ke E. Dari D ke B ke A ke E. Wes, sudah? Oh. Save. Apa ya di save? Itu Pak, kayak cara-caranya Pak. D ke E. Nah, rutenya dari D ke B, B ke A ke E. Wes, selesai. Contoh lagi yang selanjutnya pilihannya adalah dari mana? Kita mau nyoba dari C ke D ya. C ke D. Oh ya. C ke D. Dari C ke D. 5. Nah, ternyata muter-muter jauh-jauh ya. Padahal harusnya deket toh. Iya Pak. Pakai BFS ya. Karena pakai DFS dan ambil yang kecil dulu, efeknya dari C ke A. Dari A ke B. Dari B barusan ke D. Jarak totalnya 18. Oke, ini yang DFS. Kalau saya kepingin yang BFS. Yang harus saya lakukan apa? Yang rutenya itu, Pak. Rutenya mulai dari yang paling besar. Nah, tak remark dulu ya. Yang harus dilakukan ini konsepnya kalau BFS. Ini kalau DFS seperti ini. Nah, saya bikin yang baru, ini BFS. Kalau BFS, logikanya gimana? Logikanya, rutenya ngambil dari yang paling besar, Pak. Nah, save dulu, terus saya hapus. Sudah saya save. Tetapnya dari petanya tetap ya? Ya, tetap. Petanya tetap, ininya semuanya tetap. Terus yang perlu kita pikirkan selanjutnya adalah oke, kalau BFS konsepnya tetap ada open-nya dan tetap ada close-nya. Open dan close-nya tetap ada, open dan close-nya. Misalkan rute yang mau dicari itu dari C mau ke D gitu ya.
C ke D. Ya. Kita mau C ke D, berarti di sini asalnya adalah add, startnya adalah C, 0. 0 gitu ya. Add C 0, terus saat ini di pop, dimasukkan ke sini. Add C 0. Sama ya. Terus Sama. karena C-nya di pop, berarti C-nya diekstrak. C-nya diekstrak, pilihannya C diekstrak. Ada C ke B, C ke A, C C B ke A, B, C ke B, C ke ke D. D. ke D. C ke A, 3. jaraknya Jaraknya 3. 3. Berarti di sini kita asalnya adalah C, tujuannya adalah A, Jaraknya 3. ya. 3. C, B, 2. 2. C, D, 5. 5. 5. Oke, setelah dari sini siapa yang diekstrak? A. A dulu. Yang paling besar ya. Enggak, yang paling A bawah. dulu. Paling C. bawah. Itu yang UCS nanti. Kan kita kan ngomong BFS dulu kan? Oh, BFS. Nanti itu yang UCS, sabar. Itu nanti yang Ya, Pak. UCS. Ini yang Felix. Ya, salah dengar. BFS kita ekstrak A dulu. Kita ekstrak A, karena kita ekstrak A berarti kita ininya C, A, 3 ya. Iya, Pak. Iya. Terus dari A ini bisa diekstrak apa aja? Dari A bisa diekstrak ke Ke B sama ke B, E. sama ke C, sama ke E. Yang B ini masuk, berarti asalnya adalah A, gitu ya. Tujuannya B, jaraknya 5. 3 tambah 5, 8. 8. Terus yang C Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. boleh, ini dibuang karena sudah ada di dalam close. Terus E 1. asalnya Ada 4. A lagi, A. E 4. 4. Nah, ini masuk juga ya. Yang dicentang-centang itu artinya masuk ke dalam open gitu ya. Iya, Pak. Terus yang diekstrak setelah ini siapa? Salah. Sebentar. B, Kembali. B2 ya? Kembali ke B2 ya? Ini, ini yang diekstrak CB2. CB2 berarti ini B. B pilihannya ada. Saat B pilihannya diekstrak A, berarti C, D. C, A, 2 ya. CB2, Pak. Di sini ada A, lalu ada D. C. C, D. ada D. D. Yang A Boleh. Pop A? berarti. Oh. Itu B, Pak. Ya. CB A7. Tapi ada A-nya di dalam close. Nggak boleh berarti. Nah, ini nggak boleh, buang. Oh, nggak boleh. C. Nggak boleh. D nggak Buang. boleh. Tinggal Berarti D. sisa D ya. D boleh masuk D. Nah, D. ini kalau kalian mau, ini ya, jadi kalau misalkan kalian mau full search, kalau mau full search, yang dieliminasi ini harus Dimasukkan membagikan, semua dah. ya, jadi yang contoh kayak gini, C, ini kan targetnya A gitu ya, targetnya A, asalnya C gitu kan. Targetnya A, asalnya C. Targetnya A, asalnya C. Ini kan yang kita compare tadi, cuma A-nya doang. Benar. Padahal kalau misalkan CBA itu kan harusnya beda rute toh? Ya, beda rute, Pak. Harusnya kan ini bisa beda rute. Nah, ini nanti ada orang yang bikin kalau pingin full search, ini tetap boleh masuk. Jadi dianggap nggak boleh gitu ya.
dianggap nggak boleh kalau asalnya sama, asal sama, tujuannya juga sama. Jadi contoh nanti nge-search ini B ke C gitu ya. B ke C ini kan B ke C ini nanti sudah ada lagi nanti. Nah, kalau sudah ada yang benar-benar exactly same itu barusan enggak boleh dimasukkan. Ngerti maksudnya enggak? Ngerti, Pak. Jadi kalau waktu asalnya sama, tujuannya juga sama, berarti sudah pernah dieksplor, enggak perlu dimasukkan, dibuang aja. Tapi kalau cuma kotanya yang sama, cuma kotanya aja yang sama, kita boleh tetap boleh Explore. masuk, maksudnya begitu. Nah, tapi sementara kita buang aja ya, supaya kayak enggak beda jauh kayak tadi, sementara kita tetap boleh masuk ya. Full search-nya nanti aja. Konsep full search-nya nanti aja. Ini masih kayak yang DFS tadi. Karena sudah visited berarti enggak boleh masuk. Karena sudah visited enggak boleh masuk. Ini juga B ke D, D belum ada, berarti belum boleh ada. masuk. Asalnya B, adalah B, B, tujuannya D, adalah D, 12. 12. Terus C ke D. Selanjutnya yang diekstrak adalah CD 5. ini CD5 kita masukkan sini. CD5. Itu udah tujuan. Oh, sudah tujuan ya? Iya, Pak. Ya sudah berhenti gitu kan? Nggak usah diekstrak lagi toh. Karena sudah tujuan, ya sudah jawabannya adalah kita cetak D ini, terus ini tujuannya enggak sama, kita compare ini enggak sama. Sorry, yang di compare bukan itu. Yang di compare adalah ini, enggak sama. Ini dengan ini enggak sama. Ini dengan ini sama. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oh, C, D. Nah, untuk mengubah jadi seperti ini gimana? Untuk coding ini Itu yang harus kita ganti stuck-nya, Pak. Jadi apa itu ya? Start-nya jadi Jadi Q. 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 Panik moment. open-nya jadi Q. New linked. New linked. Apa itu? Hmm. Nah, new-nya jadi link list, terus ngisinya jadi add ya. Add. Pop-nya jadi remove. Add. Sudah. Cuma gitu toh. D. C ke D ya sih? C ke D. Woi. Jadi kalau logika konsepnya kalian sudah dapat, kalian cuma ngubah doang. Algoritma jadi ganti total. Kalian cuma ngubah satu ini doang loh. Cuma ngubah yang awalnya stack, kalian ubah jadi Q. Yang awalnya push diganti dengan add. Pop-nya jadi remove. Selesai. Loh Pak, close-nya itu nggak diubah jadi Q juga, Pak? Nah, close-nya untuk jawab seperti ini kita tetap baca dari atas toh. Kalau mau diubah jadi Q bisa. Cuma ubah lagi. Aja. Tapi ngubah. Tapi kalau tetap dalam stack kan kita baca tetap dari atas ke bawah, terus nyetaknya kan jadi tetap kayak gini toh. Oh iya. Sudah selesai. Jadi kalau kalian sudah paham DFS, kalau DFS-nya oke, maka UCS itu tinggal langsung, BFS itu tinggal ngubah beberapa baris langsung kecentang lagi.
Yang rute tadi ya. Tadi rutenya tadi apa ya? Yang agak pendek dia. D ke E ya. Pendek. Kita coba D ke E. D ke E. Jarak tempuhnya 13. Jarak tempuhnya 13, tapi apakah yang paling pendek? Belum tentu. D ke E. 5. 8. Harusnya bisa 9 ya. 5, 3, Dari D ke E ya. 8, 9. Iya, 9, Pak. 9. 8. Ada satunya. 8 D ke C. Dari C C ke ke B. A. Oh, ke B. 7. Oh, 10 ya. Paling murah D C A E ya. Paling murah D C A E. Kalau BFS tadi kita dapatnya yang paling pertama ketemu dari D ke B, dari B ke A. Ya kan? A ke E. Dari A ke E. Loh. D ke B, B ke A ke E, itu jawabannya 16 loh. Kok jawabannya 13 ya? D ke B. B langsung ke E itu. Oh iya. Dari B langsung ke E, betul. Dari D langsung ke Iya, E. Pak. Dari D langsung D ke B, B ke E, langsung. Loh, ini D ke C, C ke B, B ke E. Oh, salah ini. Nah, ada yang salah. Salahnya apa? D ke C, C ke B, B ke E. Sesuatu yang berhubungan sama jarak. 5, 2, tetap 13, benar. Tetap D, C, D. D, C. Oh, 5, 7, 5, 1. Oh iya, Pak, 13. Ada yang salah. Salahnya apa? Di mana? Ayo. DCB AE. Prioritasnya ya, prioritasnya Iya, salah. harusnya 10 kan? DB. Prioritasnya kalau ini kan dari belakang, harusnya kalau yang BFS prioritasnya dari depan gitu kan? Karena prioritasnya dari depan ya fontnya diganti. I lebih kecil dari jumlah kotanya I++. Lupa ganti fontnya ini. Kalau DFS dari kanan ke kiri, kalau BFS dari kiri ke kanan. Nah, dari sini ini harusnya dari D ke B, B langsung ke E. Nah, ini jawabannya tetap 13, D ke B, B ke E. Nah, secara jumlah kota, kalau BFS pasti paling sedikit. Secara jumlah kota pasti paling sedikit, tapi jaraknya belum tentu. Nah, kalau mau dapat jarak yang paling kecil, harus full search, dicari semua. Semua kemungkinannya dicari. Nggak boleh langsung berhenti. Oh, jadi harus di full search ya, Pak? Iya. Kalau kepingin dapat rute yang paling pendek, jadi harus di search lengkap dari awal sampai akhir. Sampai benar-benar optionnya habis. Dan yang harus diganti yang ini tadi, yang tidak dikunjungi ini harus diganti, harus dibuang. Bukan dibuang, diganti dengan metode untuk nge-search apakah benar-benar yang exact same-nya ini ada enggak di situ. Nah, bisa manfaatkan dari fungsinya rute, bisa manfaatkan
mesinnya yang bikin equals-nya ini. Nah, untuk ngecek equals-nya kita manfaatkan ini doang, asal dan tujuannya sama persis. Kalau sampai asal dan tujuannya sama persis, contains, nanti kita bisa manfaatkan contains-nya di sini. Asal dan tujuannya sama persis, dia tidak boleh masuk. Oke, saya ganti lagi, saya lanjutkan lagi. Kalau saya kepingin yang UCS gimana? UCS berarti ngambilnya dari yang atas tadi. Oh, yang paling sedikit. Jaraknya berarti. Iya. Kita kepingin ambil jarak yang paling sedikit. Kira-kira apa yang harus diganti? Jarak. Minum dulu, tak minum saya. Ayo, kalau UCS yang diganti apa? Pakai comparable gak, Pak? Nah, apanya yang comparable? Jaraknya. Jadi yang harus dilakukan adalah Di compare yang override-nya itu. Itu Pak yang pembanding tadi. Implement comparable. comparable. Nanti yang stuck-nya itu di mana? Root. Terus kita karena ada comparable, kita harus implement compare to-nya. Yang di-compare siapa? Jaraknya. Jaraknya, Pak. If. Jarak lebih kecil. Oh, jarak. L1 gitu ya? Ya, Pak. Oke, terus selanjutnya? Berarti udah urut ya. Selanjutnya? Di remove. Apanya di remove? Bingung Pak yang selanjutnya. Matikan lagi. Ini BFS, satu lagi. UCS. Yang diganti adalah ini, harus diganti jadi ini. Oh, priority. Ya. Kamu apa gunanya comparable? Comparable nggak ganti gini, percuma ya. Terus ini juga harus dibuang. Yang kalau ini harus dibuang, wajib dibuang. Kalau nggak gitu nanti salah. Belum, meskipun sudah dikunjungi, nggak apa-apa dimasukkan lagi.
Pokoknya jaraknya dia yang paling pendek nanti. Jadi ketemu yang pertama adalah solusi jarak yang paling pendek pertama itu yang akan diambil. Rutenya dari D ke E, terus lihat itu jarak tempuhnya 9. DCAE. Tadi pakai BFS jarak tempuhnya 13 toh? 13. Nah, pakai ini jawabannya jadi 9. Dia akan ambil yang pendek, semua yang pendek sama dia diambil. Tapi belum tentu paling pendek kan, Pak? Belum tentu paling pendek. Belum tentu dia akan menemukan yang paling pendek. Kenapa? Karena first solution itu belum tentu yang paling pendek. First solution belum tentu paling pendek. Itu masuk algoritma greedy, istilahnya algoritma greedy. UCS ini algoritma greedy. Serakalan, Pak. Iya. Serakahnya gimana? Kerasa paling pendek diambil, kerasa paling pendek diambil, kerasa paling pendek diambil. Padahal belum tentu dia tidak muter, padahal bisa muter nanti dia. Oke, itu materi hari ini. Ini materi terakhir dari priority queue. Jadi sebenarnya saya ngajarkan bikin rute dan kawan-kawan ini mau mengajarkan bahwa ini loh bedanya kapan kalian harus pakai stack, kapan kalian harus pakai queue, Priority. kapan kalian harus pakai priority queue. Jadi makanya soalnya ini enggak tak munculkan waktu sebelum belajar priority queue. Jadi seharusnya waktu belajar stack doang bisa ngerjakan soal ini. Tapi saya mau menunjukkan ini bedanya ada 3. Jadi dengan studi kasusnya sama persis, kita cuma ganti ADT-nya, efek algoritmanya berubah, hasilnya berubah. Berubah. Ya. Jadi ADT itu kapan kalian panggil, kapan kalian pakai, itu tergantung dari problemnya. Kalian mau pakai yang mana gitu. Oke, materinya sampai sana. Minggu depan saya masuk ke link list, tak ceritai lagi konsep. Jadi link list nanti konsepnya doang. Mungkin saya enggak banyak latihan di link list, mungkin saya kepingin masuk ke set dan dictionary aja yang panjang, nanti masuk ke grep lagi. Oke, pertanyaan dari kalian.